Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati sultanil awliyai al-ghawthis samadani al-walil qutubir rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hajjatil islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa khususan masyayikhina Ki Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung Hadrati Mama Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten Abu Syair wa Marta Majahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi wa Syekhi Ki Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhusu walidi wa walidati Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa mendengar kicauan burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, serta sepiring nasi uduk atau semangkuk bubur. Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook rahimakumullah yang senantiasa setia bersama saya Kang Uyan di ngopi olah pikir pagi-pagi kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali rahimahullah. Terima kasih walaupun tidak langsung Ki Udin ya yang selalu menuliskan teksnya dari kitab ini. Teman saya juga Mang Dindin Ibrahim Maulana, Sekjen MPPK Aceh, Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung di Purwakarta. Juga ada Ustadz Oom Komarudin, Ustadz Parid, Ustadz Yusuf Bakhtiar, Haji Dadang Cibuaya. Kemudian ada senior saya Kang Haji Ai Hambali yang selalu memantau Cibinong. Ada teman-teman saya yang lainnya, sahabat-sahabat saya, para senior saya, Kang Haji Irwan juga. Ada Napak Tiras Al-Fakir, Hayu Ngopi katanya. Ada Hasanuddin Es-Sobaro, Rawa Dalem. Ada Ibu Rina, ada Diden Kuswandi, ada Abdul Kohar, Ustadz Parid ya, siap Ustadz. Sohibu Koja, Ustadz Parid, Sohibu Koja, Kopiah Jangkung. Mang Dindin, siapkan kopinya Mang Dindin. Bahkan ini ada senior saya nih, Ibu Ustazah Neng Siti Zakiyah, Tasik ini. Aduh, terima kasih Teh Neng Siti. Kemudian ada Ustadz Dudung Abdus Salam. Nah, ini di Depok nih. Makasih Ustadz ya. Salam untuk teman-teman alumni yang lainnya yang ada di Depok. Mari kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya anna Aba Jahlin laqiyahuma fa'amallahu basarahu anhuma hatta maboya. Masih menceritakan perjalanan hijrahnya junjunan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haji Dadang, siapnya hadir. Ini ada Ustadz Abidani juga dari Panjalu, Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Terima kasih. Diriwayatkan bahwasanya Abu Jahal sebetulnya ketika Kangjeng Nabi yang ditemani oleh sahabat setianya yaitu Sayyidina Abu Bakar akan berangkat menuju Goa Sur ya, di Jabal Sur itu, sebetulnya Abu Jahal bertemu dengan mereka berdua, dengan Kangjeng Nabi dan Abu Bakar, akan tetapi fa'amallahu basaru anhuma, Allah membutakan mata Abu Jahal sehingga tidak melihat. Walaupun berpapasan, tapi Abu Jahal anehnya itu nggak lihat mereka berdua, tidak melihat Kangjeng Nabi dan Abu Bakar. Hatta maboya, sampai Kangjeng Nabi dan Abu Bakar ini berlalu di hadapan Abu Jahal. Amprok tapi teka tinggalieun, karena matanya dibutakan oleh Allah. Qalat Asma binti Abi Bakar wa kharaja Abu Bakar bimali khamsata alafi dirhamin. Nah, ini kemarin saya salah empok ya, kalau orang Sunda bilang salah empok. Kata Asma binti Abi Bakar, ini putrinya Abu Bakar, kakak kandung dari Siti Aisyah, yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar ini punya 3 putra, 1 putra dan 2 putri. Yaitu kalau putra namanya Abdullah bin Abu Bakar, kalau putri Asma binti Abi Bakar dan Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Semuanya sekeluarga ini luar biasa, jadi pejuang, pembela utama junjunan kita dalam menegakkan panji-panji tauhid di awal masa perjuangan dakwahnya Rasulullah. Menurut Asma binti Abi Bakar, wa kharaja Abu Bakar bimali khamsata alafi dirhamin. Sayyidina Abu Bakar ini beliau mengeluarkan hartanya senilai 5.000, bukan 50.000 ya. Kemarin saya salah empok. 5.000 dirham. Kalau 1 dirham kita nilaikan 200.000 rupiah, berdasarkan hadis Kangjeng Nabi bahwa beliau pernah membeli seekor kambing dengan harga 10 dirham. Berarti kalau dirupiahkan 10 dirham ya kurang lebih 2 jutaan lah ya kambing di Numejehna gitu ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya, yang sedang-sedang 2 juta. Berarti 1 dirham 200.000 rupiah. 200.000 dikali 5.000 berarti 1 miliar. Abu Bakar ini seorang pengusaha, namanya Sayyid Abdullah. Kenapa disebut Abu Bakar? Artinya bapaknya perawan, karena beliau adalah bapaknya Siti Aisyah, perawan cantik yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kenapa Kangjeng Nabi berhasil dalam dakwah? Salah satunya adalah beliau didukung oleh beberapa komponen. Di antara para sahabatnya ada para pengusaha, orang-orang kaya
Di antara para sahabatnya ada para ilmuwan, orang-orang cendekiawan, para pemikir. Di antara para sahabatnya juga ada tokoh-tokoh muda seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Nah, bahkan Kangjeng Nabi pernah bersabda, ma qawmad din illa bil mal. Tidak mungkin agama ini tegak kalau tanpa harta. Tidak mungkin kita bangun masjid kalau tidak pakai duit. Tidak mungkin kita bangun pondok pesantren kalau tidak pakai dana. Misalnya ada 5 orang ustadz, Nariung, Ustadz Farid, Ustadz Yusuf, Ustadz Dadang, Ustadz Soleh, eta opat jeung hiji deui sate itu teh Ustadz Dani umpamana. Nariung arek nyeun pasantren. Eta Ustadz 5-5 anak ge eueun jadi pengusaha, eueun jadi pejabat. Ya Ustadz kabeh tukang ngarajar santri dijamin sampai gagak beruban pun tidak akan berdiri sebuah pesantren. Tapi lamun ngariung Mang Dindin Ibrahim. Nah, ada lagi siapa misalnya Bang Edi Tangerang ya. Teman-teman pengusaha ada pejabatnya, ada anggota dewannya, ada ustadznya. Ngariung tah bermusyawarah, berkumpul untuk mendirikan pesantren, insya Allah jadi. Nah, itulah makanya maqamadin illa bil mal. Agama ini tidak akan tegak kalau tanpa harta. Salah satu alasan kenapa Kangjeng Nabi menikahi seorang janda kaya raya, pengusaha, wanita karir yang sukses di bisnisnya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian juga beliau bersahabat dan bahkan menjadi menantunya seorang konglomerat yang kaya juga, itu Abu Bakar, sahabat setianya yang menemani beliau di perjalanan Isra Miraj ini. Salah satu alasannya adalah karena memang perjuangan menegakkan panji-panji kebenaran ini perlu dana dan biaya. Walamma faqidat Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabuhu bi Makkah a'laha wa asfalaha. Bahkan wa ba'atsu al-qafah jam'u qaif. Setelah orang-orang Quraisy ini merasa kehilangan jejak Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka talabuhu, karena ternyata mereka merasa dibohongi, atau bukan dibohongi ya, merasa kalah langkah, kalah cepat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, padahal sudah dikepung, tapi mereka tidak melihatnya. Kan sudah kalah cepat ini sama Kangjeng Nabi mereka itu. Nah, ketika merasa kehilangan, maka mereka mencari Kangjeng Nabi di Mekah, sekitar Mekah ini, a'laha wa asfalaha, sampai ke gunung-gunung di dataran tinggi, wa asfalaha, sampai ke dataran paling rendah, ngarai-ngarai, ke jurang-jurang yang ada di sekitar Mekah, ke barat, ke timur, utara, selatan, semuanya dicari. Bahkan kafir Quraisy ini waba'atul qafah, mereka juga menyewa al-qafah. Qafah itu jam'u qaif, detektif lah. Wa huwa qaif itu alladzi ya'riful athar fi kulli wajhin, orang yang bisa mengetahui jejak ya, fi kulli wajhin, dari setiap jurusan. Pokoknya asal dengan berbagai macam cara, dengan ada di setiap jurusan, setiap jihad. Nah, mereka melakukan pengintaian. Ya, kalau semacam kita ya semacam detektif lah kalau zaman sekarang. Mereka sewa para detektif profesional
yang biasa mencari jejak. Fawajadal ladzi dhahaba jihata Thur. Seorang detektif yang bertugas ke arah Gunung Sur, ya, asarahunaka falam yazal yattabi'u hattan qata'al athar. Terus saja mengikuti jejak Kangjeng Nabi. Wah, ini kemana nih? Ini kaki Muhammad ini. Ini kaki apa? Jejak kakinya Muhammad. Ini jejak kakinya Abu Bakar. Terus dia ikuti hatan qata'al athar. Sampai kehilangan jejak laman taha ila Sur. Ketika dia sampai ke Gunung Sur, dia merasa kehilangan jejak. Loh, kok hilang ini? Gimana jejaknya ini? Tadi kita ikutin dari bawah terus sampai atas kok. Kemana ini jejaknya? Wasyaqqa ala Quraisyin khurujah. Bahkan wasyaqqa ala Quraisyin khurujuhu. Sampai masyarakat repot ya bagi orang Quraisy untuk mengeluarkan si detektif ini. Jadi di sana itu karena mungkin kecapean, wa jaza'u lidzalika, sampai putus asa untuk bisa menurunkan lagi nih si detektif yang tersesat di atas Gunung Sur itu. Bahkan wa ja'alu mi'ata naqatin liman yaruddahu. Ya. Kemudian kafir Quraisy ini sampai menyewa detektif dan mereka sudah tidak bisa menemukan jejak Kangjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka orang-orang Quraisy ini yang dimotori oleh Abu Jahal sampai mengadakan apa itu namanya sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad bin Abdullah maka akan dikasih hadiah 100 onta. Luar biasa itu. Saking pentingnya Kangjeng Nabi waktu itu, nyawanya itu dihargai 100 onta. 1 onta kalau zaman sekarang ini 2 juta saja kali 100 ya. Berapa itu ya? Saking mereka ingin mendapatkan petunjuk keberadaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Mus hadir jidude. Ya, terima kasih Kang Mus ya, Ustadz Mus. Jidude. Ade Priyatna Kusuma hadir nyimak, siap. Pas itu ular derik, ular digigit ular ya. Maka Kangjeng Nabi langsung jauh dengan doa lah. Begitu ya Kangjeng Nabi ludahnya kan berkah, ai ciduh bau nu ayahnya. Nah, waruya annahu lamma dakhala Abu Bakar ma'an batallah. Setelah masuk ke dalam gua Sur itu, Allah menumbuhkan di atas pintu goa itu ya, ar-ra'ah. Ar-ra'ah itu wahiyya syajaratun ma'rufatun bi ummi ghilan. Pepohonan yang biasa tumbuh di dataran Golan. Dataran tinggi Golan itu adanya di Suriah dan Palestina. Nah, itu hanya tumbuh-tumbuhan itu adanya di dataran tinggi Golan. Tapi ini sengaja Allah tumbuhkan di sekitar goa itu, di atas goa itu, goa Sur itu. Fahujibat anil ghari
Fahujibat anil ghari a'yunul kuffar. Maka pepohonan itu orang kafir tidak bisa melihat keberadaan Kangjeng Nabi dan sahabatnya Abu. Lalu juga wa anna Allah azza wa jalla amaral ankabut panasajat ala wajhil ghar. Allah juga menyuruh laba-laba membuat sarang. Nasajat itu artinya nganyam. Merajut sarangnya ala wajhil ghar. Pas di pintu gua, Allah menyuruh laba-laba untuk membuat sarang. Wa arsalah hamamataini wahsyiyataini. Allah juga mengutus dua merpati liar. Wawafa kota ala wajhil ghar. Dua merpati sejodoh ini, sepasang ini, konon menurut riwayat yang lain disebutkan adalah merpati keturunannya merpati yang ikut di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ini merpati itu keturunan dari merpati Nabi Nuh dulu. Itu Allah utus sengaja, Allah tempatkan di mulut goa sur itu. Fawafaqata ala wajil ghar. Mereka diam di sana bikin sarang. Burung merpati ini burung dara. Fa'asyasata ala babihi. Mereka bersarang. Dua ekor burung ini bersarang di pintu goa. Wa inna dzalika mimma saddal musyrikin anhu. Demikianlah cara Allah menutupi pandangan musyrikin Mekah, kafir Quraisy, untuk melihat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi Kangjeng Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan wa anna hamamal haram min nasli tilkal hamamatain. Kata Imam Ghazali ini, burung-burung merpati, burung-burung dara tanah haram yang sekarang ini banyak banget itu. Merpati di sekitar Masjidil Haram, baik di Mekah maupun Madinah, itu min nasli tilkal hamamatain, adalah turunan dari dua merpati yang melindungi Kangjeng Nabi ketika beliau berada di Gua Sur. Karena kan sejodoh tuh. Merpati itu akhirnya beranak, bertelur, beranak terus, beranak lagi, bercucu, anak incuan terus. Nabi kan kaya nih tejapati. Lain ribuan deh, jutaan, banyak banget. Ya. Itu entah di mana sarangnya. Itu wallahu alam. Yang jelas ketika kita mau masuki area Masjidil Haram di Mekah itu pasti di sekitar halaman Masjidil Haram itu penuh dengan merpati itu. Keturunannya ya dari dua merpati yang melindungi Kangjeng Nabi di Goa Sur ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar. Ya seperti Uceng itu kan keturunan dari Papua gitu ya. Nah, alhamdulillah Uceng berada di Tirtamulia itu ya, di kandarnya. Ceng, aduh, dah dewain Ceng pentingan berangnya jam 10. Mang Dindin Mulyana di Purwakarta kalau mau makan-makan bersama alumni Cipasung Kerawang nanti ditunggu jam 10 ya. Di Tanjung Pura di Kerawang, di salah satu restoran. Dah dewa si Uceng.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat rencana yang begitu terstruktur, masif untuk melindungi kekasihnya, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh-musuhnya beliau. Sehingga kafir Quraisy tidak berdaya mengadakan sayembara yang siapa yang bisa menemukan Muhammad nanti akan diberikan 100 ekor unta. Ada juga yang kemudian juga ada rekayasa pembunuhan yang begitu terencana. Diawali dengan rapat di Darun Nadwah, bahkan iblis langsung ikut campur dalam rapat tersebut. Tapi wa makaru, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah lebih lihai tipu dayanya daripada mereka. Wallahu khairul makirin. Ya, karena kalau Allah sudah membuat makar, artinya makar di sini rencana yang sesuai dengan kehendaknya, siapapun tidak bisa mengintervensi kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau Kangjeng Nabi waktu itu bersama Abu Bakar di dalam goa ketahuan oleh detektif yang disewa oleh kafir Quraisy. Ya sudah, tamat riwayatnya. Tapi itulah Allah melindungi Kangjeng Nabi dengan sahabatnya ini karena mereka berdua, Kangjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, benar-benar ada dalam puncak ketawakalannya, kepasrahannya kepada Allah, zat yang mengatur segalanya. Summa akbala pataya Quraisyin min kulli batnin bi'asim wa hawarihim wa suyufihim faja'ala ba'dhum yanzuru fil ghar fara'a hamamataini wahsyiyataini bipamil ghar. Kemudian para pemuda Quraisy yang dengan persenjataannya lengkap, mereka juga bawa tongkat untuk bisa naik ke atas Gunung Sur itu dengan pedang yang terhunus, ya. Faja'ala ba'dhum yanzuru fil ghar. Ada seseorang, sebagian dari mereka itu dari orang-orang Quraisy, dari para pembunuh bayaran Quraisy yang mencari Kangjeng Nabi, dia melihat ini ada goa ini. Wah, jangan-jangan Muhammad masuk ke sini nih. Akhirnya dia dekati goa itu. Kayaknya Muhammad ada di dalam ini. Soalnya menurut laporan dari detektif kemarin itu, sampai di atas gunung tidak melihat jejaknya Muhammad. Pasti ini sampai sini ini. Ini ada goa soalnya ini. Masuk di dalamnya ini Muhammad ini. Fara'a hamamataini wahsyiyataini. Begitu mau masuk ke goa, dia mau melihat keadaan di goa, apakah ada orang atau tidak. Ternyata dia melihat ada 2 ekor burung dara, 2 ekor burung merpati liar, ya, wahsyiyataini itu merpati liar. Bipamil ghar, di mulut goa itu, yang bersarang di mulut goa itu. Para jahila ashabihi. Kemudian dia balik lagi ke teman-temannya, yaitu para pembunuh Quraisy ini. Faqalu lahu malaka. Kata mereka, ada apa dengan? Faqala ra'aitu hamamataini wahsyiyataini. Salah seorang dari kafir Quraisy ini yang melihat ada goa itu, aku melihat ada 2 ekor burung dara liar. Tadinya aku mengira di dalam goa itu ada orang, tapi ternyata mulutnya saja
Ada di atas mulut goa itu kok ada sarang laba-laba. Kemudian ada 2 ekor burung dara yang sedang bertelur. Pangarok tu anu lain sapi adun. Nah, maka aku yakin di dalamnya itu gak ada orang. Karena menurut logika siapapun, kalau orang itu ada dalam goa, dia pasti merusak sarang laba-laba. Gak mungkin, gak masuk akal. Pasti di sana di dalam goa tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Bahkan fasami'an Nabi SAW makol, apa yang dibicarakan oleh dia dengan para pembunuh bayaran lainnya ini, ketika ngobrol di sekitar mulut goa sur itu, Kangjeng Nabi mendengar, dengan jelas mendengar. Fa'alima anallah qad dara'a anhu. Maka Kangjeng Nabi yakin, seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah telah menyembunyikannya dari orang tersebut. Ya, jadi yang menyembunyikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat tidak apa itu namanya sebelumnya. Begitu rapi skenario ini, membuat sarang laba-laba, membuat sarang burung, ada 2 merpati di sana sedang bertelur. Orang mungkin ada yang dalam gua tersebut ada orangnya. Oleh karena maka Kangjeng Nabi kini bahwa semua ini adalah skenario Allah untuk menyelamatkan beliau berdua dari baran musuh-musuhnya kafir-kafir Quraisy waktu itu. Wa qala akhar, dan yang lain juga berkata, kamu ini kok taruh ya. Yang lain bilang, masuk saja. Siapa tahu Muhammad ada di dalamnya. Faqala Umayyah bin Khalaf, wa ma'abukum Ankabut aqdam min miladi Muhammad. Nah, ini luar biasa ini. Skenario Allah juga. Ada yang udah masuk aja ke dalam gua. Ada di antara kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Gimana kamu ini? Kata Umayyah bin Khalaf, mikir dong. Inna fihi la ankabut. Itu di mulut goa ada sarang laba-laba. Akdamu min miladi Muhammad. Dan sarang laba-laba itu, coba ente perhatikan, itu lebih tua, lebih dulu daripada lahirnya Muhammad. Lihat tuh, sarang laba-laba kelihatan lama sekali. Masa? Kayaknya sarang laba-labanya ini juga lebih lama, lebih tua dari lahirnya Muhammad. Nah, tidak mungkin Muhammad ada di dalam itu, kata Umayyah bin Khalaf. Lau dakhala la kasaral bid wa tafassaqal ankabut. Ya. Ya kata masih kata Umayyah, la kasar burung itu telurnya pasti pecah. Sarang laba-laba pasti berantakan, acak-acakan, aut-autan. Tapi lihat itu, ada telur burung dara, ada sarang laba-laba. Nggak mungkin Muhammad ada di dalam itu. Wa hadza balaghu minal i'jaz min muqamatil qaum bil junud. Inilah puncak mu'jizat ya. Mu'jizat itu dari kata ta'ajaza yu'jizu i'jazan. Ya, untuk melindungi musuh-musuh.
musuhnya. Fata'ammal, berpikirlah, kata Imam Ghazali, kaifa lu, bagaimana ada pohon yang bisa melindungi yang sedang dicari. Tadi pohon-pohon dari dataran tinggi Golan biasanya nggak pernah ada pohon di daerah subur, tetapi sekarang tumbuh di atas gunung, di padang pasir yang gersang. Oh Allah bisa. Wa dhallatit talib, kemudian juga pohon itu bisa menyesatkan orang yang mencari. Wajaat anka, kemudian ada sarang laba-laba, ya, tiba-tiba ada sarang laba-laba, fasaddat babat tolab, yang sarang laba-laba ini bisa menutupi pintu pencarian. Wahakat wajhal makan, kemudian merajut si ankabut ini, laba-laba itu merajut sarangnya di tempat itu. Fahakat saubanas jiha hatta amil qaib talib walaqad hasala lidzalika syaraf wa ma'asana qaul ibn Naqib. Bagaimana Allah membuat skenario begitu. Allah tumbuhkan pepohonan yang bisa menyesatkan apa itu di para detektif untuk mencari jejaknya Kangjeng Nabi. Kemudian Allah juga mengutus laba-laba untuk membuat sarangnya, merajut sarangnya itu di mulut. Wah, luar Allah, dua burung dara yang bisa mengaburkan para pencari, ya, untuk ini kan rencana Allah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.